bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pengurus Nasional PGHT yang hadir, koordinator wilayah yang hadir, serta para undangan dan peserta rapat anggota PGA yang berbahagia. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rapat umum anggota ketiga PGA Indonesia tahun 2025. Anggaran dasar ini ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota Luar Biasa PGATI di Jakarta pada hari Selasa tanggal 25 bulan Februari tahun 2025. B. Perubahan dan penyempurnaan anggaran dasar rumah tangga. Poin pertama, dalam pasal 2 garis pertama dari kata Perkumpulan PGAtur Indonesia menjadi organisasi. Dalam pasal 8 ayat 1 dari kata Perkumpulan PGAtur Indonesia menjadi organisasi. Ketiga, dalam pasal 9 ayat 2 kata Ketua Purna yaitu dihapus. Ayat 2 menjadi berbunyi Ketua Dewan Penasehat adalah Ketua Umum Pengurus Nasional periode sebelumnya dengan masa 1 periode kepengurusan atau dimusyawarahkan di antara anggota Dewan Penasehat. Keempat, dalam pasal 10 ayat 5 dari kata sekali menjadi 2 kali, ayat 5 menjadi seseorang anggota penuh full member hanya diperbolehkan menjadi ketua umum untuk 2 kali masa kepengurusan. 5. Dalam pasal 10 ayat 6 dari kalimat ketua umum dipilih dan atau dikukuhkan dalam rapat umum anggota setelah menjadi wakil ketua umum dalam periode sebelumnya, menjadi ketua umum dipilih dan ditetapkan dalam rapat umum anggota. 6. Pasal 10 ayat 7 dihapus karena sudah diatur pada ayat 3 pasal 10. 7. Pasal 10 ayat 8 dari kalimat dalam hal ketua umum berhalangan tetap, wakil ketua umum dengan semerta-merta menggantikannya sebagai ketua umum untuk masa bakti yang tersisa, menjadi dalam hal ketua umum berhalangan tetap, wakil ketua umum dengan semerta-merta menggantikannya dengan pelaksana tugas ketua umum sebagai dengan ditetapkan ketua umum di definitif melalui rapat umum anggota luar biasa. 8. Pasal 10 ayat 9 dihapus karena tidak relevan dengan ayat 3 pasal 10. 9. Pasal 10 ayat 10 dari kalimat apabila ketua umum dan wakil ketua umum berhalangan tetap pada saat yang bersamaan, maka sekretaris jenderal dengan serta-merta menggantikan sebagai ketua umum untuk masa bakti yang tersisa, menjadi apabila ketua umum dan wakil ketua umum berhalangan tetap pada saat yang bersamaan, maka sekretaris jenderal dengan semerta-merta menggantikannya sebagai pelaksana tugas ketua umum sampai dengan ditetapkannya ketua umum definitif mulai rapat umum anggota luar biasa.
10. Dalam pasal 11 ayat 3 C, kata ketua purna dihapus. 11. Dalam pasal 14 7A dari kalimat A menggantikan ketua umum lama dan mengangkat wakil ketua umum baru yang merupakan wakil ketua terpilih periode sebelumnya, dan apabila wakil ketua terpilih periode sebelumnya tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana ketua umum, maka rapat umum anggota memilih ketua umum yang baru menjadi A. Memilih dan menetapkan ketua umum sekaligus bertindak sebagai formatur. Poin 12. Dalam pasal 14 ayat 7B dari kalimat memilih mengangkat seseorang ketua terpilih sebagai wakil ketua umum yang akan menjadi ketua umum pada masa bakti sesudah masa bakti yang mendatang, dan apabila wakil ketua umum masa bakti sebelumnya berhalangan tetap untuk menjalankan tugas sebagai ketua umum, maka rapat umum anggota sekaligus juga memilih dan mengangkat ketua umum yang baru untuk masa bakti yang mendatang. Menjadi B. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu. 13. Dalam pasal 17 ayat 3 dan 4 kata ketua purna dihapus. 14. Dalam pasal 20 ayat 2 dari kata persyaratan khusus ketua umum atau wakil ketua umum menjadi persyaratan khusus ketua umum. 15. Pasal 21 ayat 1 dari kalimat pemilihan kepengurusan dilaksanakan dalam rapat umum anggota dengan cara memilih dan atau menetapkan ketua umum, memilih wakil ketua umum sebagai ketua terpilih, menjadi pemilihan kepengurusan dilaksanakan dalam rapat umum anggota dengan cara memilih dan menetapkan ketua umum. 16. Dari pasal 21 ayat 3 baris pertama kata wakil ketua umum dihapus dan formatur terdiri atas poin B. Wakil ketua umum atau ketua terpilih dihapus. 17. Dalam pasal 22 ayat 2 dari kata 1 menjadi 2. Dalam pasal poin 18 dalam pasal 23 1A dari kalimat A. Apabila ketua umum berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan penyelesaian kewajiban sampai masa jabatan pengurus nasional berakhir, maka jabatan ketua umum diganti oleh wakil ketua umum untuk masa jabatan yang tersisa. Dalam hal wakil ketua umum tidak ada atau berhalangan tetap, maka sekretaris jenderal menjabat sebagai ketua umum sampai berakhirnya masa kepengurusan. Menjadi A. Apabila ketua umum berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan pengurus nasional berakhir, maka wakil ketua umum menggantikan sebagaimana pelaksana tugas ketua umum sampai dengan ditetapkannya ketua umum definitif mulai rapat umum anggota luar biasa. Dalam hal wakil ketua umum tidak ada atau berhalangan tetap, maka sekretaris jenderal menjabat sebagai pelaksana tugas ketua umum sampai dengan ditetapkannya ketua umum definitif mulai rapat umum anggota luar biasa. 19. Dalam pasal 23 ayat 1B dari kalimat masa jabatan bagi pengganti ketua umum untuk masa jabatan yang tersisa dihitung satu kali masa jabatan apabila masa jabatan pengganti ketua umum berlangsung lebih dari setengah masa jabatan pengurus nasional yang bersangkutan. Menjadi rapat umum anggota luar biasa yang memilih dan menetapkan ketua umum definitif dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 bulan setelah penetapan pejabat pelaksana tugas ketua umum. 20. Pasal 30 ketentuan penutup ayat 1 dan 2 dari kalimat pertama
hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan oleh pengurus nasional. Kedua, untuk yang pertama kali, anggaran rumah tangga ini disusun oleh para pendiri bersama pengurus dan mengikat bagi seluruh anggota serta ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015 dalam rapat umum anggota. Menjadi poin pertama, anggaran rumah tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan dan hanya dapat diubah oleh rapat umum anggota atau rapat umum anggota luar biasa. Kedua, hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini lebih lanjut akan diatur dalam peraturan organisasi dan pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran rumah tangga ini. Tiga, dengan diberlakukannya anggaran rumah tangga ini, maka anggaran rumah tangga yang ada dan berlaku sebelum anggaran rumah tangga ini dinyatakan tidak berlaku, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan anggaran rumah tangga ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 4. Anggaran rumah tangga ini ditetapkan oleh rapat umum anggota luar biasa PGATI di Jakarta pada hari Selasa tanggal 25 bulan Februari tahun 2025. C. Rekomendasi lain-lain. Poin pertama, penyempurnaan tambahan pada pasal 22 penutup anggaran dasar dan pasal 30 ketentuan penutup anggaran rumah tangga. Poin kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGATI yang diubah dan disempurnakan sebagai terlampir. Poin D, hasil rumusan tim perumus ADART. Poin pertama, anggaran dasar terdiri dari 11 bab, 22 pasal. Pimpinan sidang rapat umum anggota luar biasa PGATI tahun 2025 dalam mengesahkan dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGATI Jakarta 25 Februari 2025. Terima kasih. Terima kasih. Adanya rekomendasi tim perumus, maka untuk selanjutnya perubahan dan penyempurnaan ADART PGATI dinyatakan telah selesai dan segera disahkan dalam agenda berikutnya. Agenda laporan tim perumus dinyatakan telah selesai. Selanjutnya berdasarkan jadwal acara, agenda berikutnya adalah pengesahan perubahan dan penyempurnaan ADART berdasarkan pasal 20 anggaran dasar PGATI. Perubahan dan penyempurnaan ADART dapat dilakukan dan ditetapkan oleh rapat umum anggota luar biasa yang dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan di rapat kerja nasional. Oleh karena pembahasan perubahan dan penyempurnaan ADART telah dilakukan dan disahkan dalam rapat kerja nasional 2 PGATI tahun 2025 pada tanggal 11 Februari 2025 di Jakarta, dan ditambah dengan adanya rekomendasi dari tim perumus perubahan dan penyempurnaan ADART, maka dengan demikian untuk selanjutnya perubahan penyempurnaan ADART tidak perlu dibahas lagi dan selanjutnya ditetapkan dalam rapat umum anggota luar biasa. Apakah pernyataan di atas dapat disetujui? Dengan telah disetujui pernyataan tersebut, maka keputusan perubahan dan penyempurnaan ADART dinyatakan sah dan berlaku. Dengan demikian, sidang pleno kedua telah selesai dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sidang pleno kedua saya nyatakan ditutup.